warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'da wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'da. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan kepada kita senantiasa kita dapat mensyukurinya dengan mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah. Ya, kita sampai di ayat ke 211 ya, kita lanjutkan 211. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita bacakan terjemahan dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna
Sal Bani Israil, tanyakan kepada Bani Israil, kam atainahum, berapa kami telah memberikan kepada mereka, min ayatin, ayat tanda, bayyinatin, yang jelas. Tanyakan Muhammad kepada Bani Israel, sudah berapa banyak kami memberikan kepada mereka tanda atau alamat yang jelas. Dengan diutusnya Nabi Musa, dengan diutusnya Nabi Isa, diperlihatkan kepada mereka mukjizat. Sudah berapa banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, bukti-bukti yang nyata. Wa may yubaddil, dan barang siapa yang merubah, mengganti nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah datang nikmat itu kepadanya, fa innallaha syadidul 'iqab, maka sungguh Allah maha keras siksaannya. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa sudah banyak nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Bahkan nikmat itu dapat nyata, jelas, tampak. Mereka bisa melihatnya, ya. Mereka dapat merasakannya. Apa yang diberikan Allah kepada Bani Israel itu adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mereka dapat melihatnya, mereka juga dapat merasakannya. Di antara tanda yang wadih, yang jelas, yang nampak ya kepada mereka adalah bagaimana mereka ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun di masa Nabi Musa alaihissalam. Mereka betul-betul nampak bagaimana Nabi Musa yang memukulkan tongkatnya itu kemudian dapat terbelah lautan. Dan ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Seumpama terjadi hari ini juga tetap menakjubkan, ada tongkat yang kemudian dapat membelah lautan. Tetapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika mereka berada di padang yang tandus, gersang, panas, kemudian Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka ini dengan ghamam, dengan adanya mendung awan yang meliputi mereka, sehingga mereka merasakan sejuk dan seterusnya, tidak merasakan panasnya pada pasir. Setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, kemudian dia ditempatkan di satu tempat yang sebenarnya tempat itu panas sekali, tapi kemudian Allah menaungi kepada mereka awan sehingga mereka tidak merasakan kepanasan. Tidak hanya itu yang rahmat Allah, tapi kemudian Allah juga menurunkan manna dan salwa, makanan yang lezat ya, diberikan kepada mereka. Ketika mereka membutuhkan air, maka Nabi Musa dan mereka melihat secara langsung bagaimana Nabi Musa memukulkan tongkatnya itu ke batu, dan kemudian batu itu memancarkan 12 mata air sesuai dengan kelompok mereka, sehingga mereka, kelompok-kelompok mereka, masing-masing kelompok itu dapat mengambil air dari pancaran tersebut. Mereka melihatnya dengan jelas ya Allah. Bagaimana kemudian Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Mereka melihat juga, tapi kemudian mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Bahkan baru saja ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari saja, Nabi Musa ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah membuat patung sapi.
patung sapi. Mereka lebih mempercayai Samiri daripada Nabi Musa yang mereka lihat betul itu. Bagaimana Nabi Musa memiliki kekuatan itu? Bagaimana Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah? Tapi kemudian mereka lebih mempercayai Samiri yang baru saja bikin patung anak sapi, yang dia bikin lubang-lubang di situ, sehingga kalau ada angin yang masuk, seolah-olah patung ini mengeluarkan suara. Padahal ya karena memang angin itu yang masuk melalui lubang-lubang itu. Kan konsepnya sama dengan kalau kita main seruling itu. Ya kan yang main seruling itu yang kita hembuskan kan juga angin juga. Kemudian ada lubang-lubang yang bisa dimainkan. Nah Samiri itu membuat sapi itu seperti itu. Dibuatlah lubang di mulutnya, kemudian dibuatkan di pantatnya, sehingga begitu angin masuk seperti berbunyi. Ya. Itu kemudian dipercaya oleh orang-orang Bani Israel. Mereka lebih mempercayai itu daripada yang jelas-jelas sudah tongkat langsung dipukulkan, ya. Kemudian Moisa membelah lautan dan seterusnya. Bahkan kemudian ketika dipukulkan kembali, lautan itu menyatu kembali sehingga Fir'aun dan bala pasukannya kemudian tenggelam di dalam lautan itu. Itu tidak mereka percayai. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada Bani Israel, sudah berapa banyak ayat-ayat yang sudah berikan kepada mereka? Bahkan ayat yang tegas yang mengabarkan bahwa adanya Nabi akhir zaman, tegas sudah di dalam kitab-kitab mereka, semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala rinci betul. Sampai oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan bagaimana orang-orang Bani Israel ini ketika Allah menggambarkan betapa mereka itu mengenal Nabi utusan, ya utusan akhir zaman itu, Nabi yang terakhir. Allah sebutkan alladzina atainahum minal kitabi, ya. Orang-orang yang diberikan kitab itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui, mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka mengenal betul-betul ciri-cirinya sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jelas sudah itu. Tapi mereka juga tidak percaya juga ketika memang betul-betul muncul nabinya. Padahal itu yang mereka percaya selama ini. Begitu muncul nabinya, karena tidak dari golongan Bani Israel, dia hapus semua itu. Ya, ini kan subhanallah luar biasa ya. Inilah yang kemudian oleh Allah, wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu. Barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maksudnya nikmat apa ini? Nikmat keimanan, nikmat hidayah, ya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kemudian mereka mengkufurinya. Sal ayyuhar rasul bani Israil al-mu'aniduna lak. Bertanyalah, tanyakanlah wahai Rasul kepada Bani Israel yang memusuhimu. Kam aqainahu min ayatin wadihatin fi kutubihim tahdihim ilal haqq. Betapa banyak kami telah memberikan kepada mereka ayat-ayat yang jelas di dalam kitab-kitab mereka yang menunjukkan kepada mereka kepada yang benar. Fakafaru biha kulliha. Kemudian mereka mengkufuri semuanya. Sudah diberikan. Bahkan kemudian diturunkan Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat yang sangat luar biasa. Orang buta diusap bisa melihat, orang berpenyakit kulit diusap bisa sembuh, bahkan orang mati diusap kemudian bangkit lagi.
Mereka melihat itu. Tapi justru Nabi Isa diperangi. Mereka memerangi Nabi Isa bersama pasukan Romawi pada saat itu untuk menangkap Nabi Isa. Ya. Mereka mengubah nikmat Allah menjadi kekufuran. Maksudnya di situ mengubah nikmat Allah itu yang mereka tidak mensyukuri, yang seharusnya dia syukuri, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Ini ada di dalam tafsir As-Sa'di, ya. Di sini juga ditegaskan bahwa ayatul bayyinah maksudnya adalah tadullu 'alal haq, petunjuk kepada kebenaran, wa 'ala sidqi rusul, dan kebenaran atas para utusan Allah, para rasul. Fatayaqanuha wa 'arrafuha, maka kemudian mereka yakin dan mengetahui itu, yakin bahwa itu dari Allah. Yang dilakukan oleh Nabi Musa, yang dilakukan oleh Nabi Isa, mereka yakin itu dari Allah. Wa 'arrafuha, mereka juga tahu bahwa itu dari Allah. Tapi falam yaqumu bi syukri hadhihi ni'mah, tapi kemudian mereka tidak melaksanakan syukur kepada nikmat ini, allati taqtadil qiyam biha, yang seharusnya mereka menjalankannya, seharusnya mereka bersyukur. Bal kafaru biha, tetapi kemudian mereka mengkufurinya. Padahal ketika ada ayat-ayat tadi itu, tanda-tanda kekuasaan Allah itu, mereka tahu bahwa itu dari Allah, bahwa itu mukjizat, bahwa itu adalah Rasul, benar-benar Rasul utusan Allah. Tapi kemudian mereka tidak bersyukur atas nikmat tersebut, bahkan mereka mengkufurinya. Wa badalu ni'matallahi kufran, mereka mengganti nikmat Allah ini dengan kekufuran. Seharusnya bersyukur tapi kemudian kufur. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ibrahim kan, kalau orang itu bersyukur maka akan ditambah nikmat. La in syakartum lazidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah, maka pasti aku akan menambahi, kata Allah. Wa la in kafartum, jika kamu kufur, maka Allah ingatkan bahwa azabnya itu sangat pedih. Yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israil itu demikian, ya Allah. Maka kemudian falihada istahaqqu an yanzilallahu alaihim iqabah, maka demikian mereka itu berhak, ya, bahwasanya Allah menurunkan kepada mereka azabnya. Mereka berhak untuk mendapatkan iqab. Terkadang kita ini juga begitu, jawab Allah, ya, masyarakat kita. Allah kirimkan tanda-tanda itu kepada manusia. Mereka tahu bahwa ini memang dari Allah. Mereka paham betul. Coba kalau kita lihat itu, ya, saudara-saudara kita misalnya tertimpa musibah, tertimpa bencana, yang mereka panggil itu loh Allah. Allahu Akbar, astagfirullah. Tapi begitu bencananya selesai, kembali lagi kepada kesyirikan. Tahu bahwa yang mendatangkan musibah itu Allah. Tapi begitu mereka ingin supaya musibah itu pergi, yang mereka lakukan apa? Membuat kesyirikan lagi. Menyembelih kepala kerbau lah, ya, ditanam supaya tidak ada musibah lagi, supaya penunggu gunungnya tidak marah-marah dan seterusnya. Padahal dikala mereka itu, ya, baru saja terkena musibah itu, misalnya gunung meletus lah misalnya, yang mereka panggil itu Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullah, ya, teriakan dari mulut mereka. Secara otomatis mereka tahu itu bahwa itu datangnya dari Allah. Tapi begitu mereka ingin supaya bencana itu tidak balik lagi, kembali lagi kepada kesyirikan. Jadi kita tidak perlu heran dengan apa yang terjadi kepada Bani Israel. Nah, di zaman sekarang aja terjadi yang demikian itu. Dulu di zaman Bani Israel, wah, kita menganggapnya wah, kurang aja Bani Israel ini udah diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah berupa mukjizat, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka tetap saja tidak mau beriman. Nah, di lingkungan kita juga banyak yang terjadi seperti itu.
Sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya gempa bumi, dengan adanya gunung meletus, dengan adanya tsunami dan seterusnya, atau musibah-musibah yang ada pada diri kita, ya. Dengan ditinggalkannya kita oleh orang-orang yang terkasih, ya, orang tua kah, anak kah, itu istri, suami, atau saudara misalnya meninggal dunia. Yang seharusnya itu untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru banyak yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang justru Allah murka. Sebagaimana Bani Israil ini sehingga disebutkan falihada istahaqqu an yunzilallah alaihi iqaba. Maka demikian itulah akhirnya mereka itu berhak untuk diturunkan iqab atau bencana kepada mereka, azab kepada mereka. Bahkan kalau di ayat sebelumnya, ya, mereka diingatkan oleh Allah, hal yanzuruna, apa yang mereka tunggu itu? Tidak ada yang mereka tunggu itu illa ayat yawmullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiya lahum. Tidak ada yang mereka tunggu itu kecuali Allah mendatangi mereka, yaitu pada hari kiamat. Ditunggu-tunggu kok gak tobat-tobat. Apa harus menunggu hari kiamat? Apa harus menunggu Allah yang mendatangi mereka, ya, beserta para malaikatnya untuk memutuskan perkaranya. Ya, kalau sudah diputuskan perkaranya selesai. Sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat kepada Allah. Wasallallahu ta'ala, dan Allah menamai kufur ni'mat tabdilan laha. Dan Allah menamai kufur nikmat tabdilan laha, dengan mengganti nikmat itu. Jadi wa may yubaddil itu sebenarnya sama dengan, ya, orang yang mengganti nikmat Allah itu sama dengan orang yang mengkufuri nikmat Allah. Makanya Allah sebutkan wa may yubaddil, barang siapa yang menikmat menukar nikmat Allah, maksudnya adalah barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah. Li'anna min an'amillahi 'alaihi min ni'matin diniyatin aw dunyawiyatin. Karena sesungguhnya di antara nikmat-nikmat Allah Taala kepada mereka itu adalah nikmat agama dan nikmat dunia. Falam yashkurha, kemudian mereka tidak mensyukurinya. Walam yakum biwajibiha, mereka juga tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Idmahalat an wa dhahabat, maka nikmat itu lenyap begitu saja. Jadi nikmat yang mereka dapatkan itu jamaah Allah. Nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang kufur nikmat itu sebenarnya bukan nikmat itu. Sebenarnya bukan nikmat. Karena nikmat itu sudah hilang dari mereka. Berbeda kalau nikmat itu diberikan kepada orang yang beriman, yang mensyukuri nikmat itu. Maka itu betul-betul nikmat. Itulah rezekinya. Tapi nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka itu sebenarnya bukan nikmat. Justru itu adalah istidraj, hukuman Allah kepada mereka. Ini luar biasa dirahmati Allah, ya. Sampai-sampai Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan kepada Bani Israel, sudah berapa banyak ayat yang diberikan kepada kalian itu yang jelas. Maksudnya kenapa kalian masih kufur saja gitu? Kok nemen-men? Nah, itu bahasa kita itu, ya. Kok nemen-men sih? Kok sudah diberikan begitu banyak ya tanda-tandanya. Kok sih nemen-men? Masih mengingkari Allah, masih mengkufuri Allah, masih tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Padahal sudah jelas tanda-tandanya dan seterusnya. Fakafaru biha kulliha, maka kemudian mereka mengkufuri semuanya. Wa a'radu anha, mereka berpaling darinya. Wa harrafuha an mawadhi'iha, kemudian mereka memindahkan dari tempatnya, mengganti dari tempatnya. Maksudnya ayat-ayat itu kemudian dirubah-rubah oleh mereka. Wa man yubaddil ni'matallahi wa hiya din, dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah, yaitu adalah agama, wa yakfuru biha, dan mengkufuri
mengkufurinya min ba'di ma'rifatiha, setelah mereka mengetahuinya. Dan siapa yang merubah nikmat Allah berupa agama dan mengkufurinya setelah mereka mengetahuinya, wa qiyamul haja alaihi biha wa qiyamul hujjah alaihi biha, dan setelah ditegakkan hujjah, setelah ditegakkan hujjah, argumentasi yang jelas kepada mereka, fa inna Allah ta'ala syadidul iqab lahu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala begitu kerasnya balasannya, azabnya kepada mereka. Makanya jemaah Allah, di antara iqab ya atau azab Allah kepada Bani Israel itu adalah Bani Israel itu sampai hari ini tidak memiliki tempat di muka bumi ini. Ya, tidak memiliki tempat jemaah Allah. Di mana coba tempatnya Bani Israel? Bangsa Israel itu tempatnya di mana sekarang? Gak ada. Semua ini punya negara, Pak. Orang Jawa punya negara, suku kan? Israel itu kan suku sebenarnya. Semua punya negara. Tapi Israel coba mana negaranya? Gak ada. Palestina itu kan Palestina, bukan Israel. Iya, jajahan. Walaupun sekarang coba untuk dihapus itu kata-kata Palestina itu dari peta itu, ya, mau diganti dengan Israel. Tapi itu bukan wilayahnya sebenarnya. Itu tetap dari dulu itu memang milik orang Palestina. Di mana mereka sekarang? Terpecah-pecah, kan ada yang di Eropa, ada yang ini. Ya tetap aja mereka nggak punya negara yang asli. Makanya keinginan Zionis itu ingin mendirikan negara Israel itu ya di Palestina itu. Ya. Padahal sebenarnya itu bukan negaranya, itu bagian daripada azab Allah kepada Bani Israel sejak zaman dulu, Pak. Mereka nggak punya negeri itu, pindah-pindah terus, nggak punya negeri. Ya, nggak punya negeri mereka itu. Coba mana negeri yang aslinya dia? Nggak ada. Itu disebabkan kenapa? Karena saking kufurnya kepada Allah dan kepada para Rasulnya, sehingga dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka itu tidak punya tempat tinggal yang asli. Hari ini kalau mereka tanya di mana tempat Israel, mereka sendiri juga nggak tahu. Ya, itu kan bangsa Palestina yang punya. Nah, itu adalah di antara azab Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kemudian zuyyina, dihiasi, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Dihiasi bagi orang kafir itu kehidupan dunia. Ya, orang kafir itu memandang kenikmatan itu ya cuma dunia saja. Akhirat itu enggak terpikir dalam pikirannya. Yang ada itu adalah dunia dan orang-orang yang sifatnya mirip dengan orang kafir. Ya, enggak kafir dia sebenarnya, tapi pikirannya mirip dengan orang kafir, sehingga memandang kehidupan dunia ini lebih mulia. Wa yasquruna, dan mereka merendahkan minal ladzina amanu, di antara orang-orang yang beriman. Ya, dihiasi kepada orang-orang kafir, orang-orang yang memiliki pemikiran seperti orang kafir, itu kecintaan kepada dunia. Makanya hadirin jemaah rahmati Allah, ketika kami ngaji kitab ini dulu, kami diterangkan sungguh sangat tercela manakala ada orang ahli ilmu yang kemudian merendahkan dirinya kepada ahli dunia. Ada orang ahli ilmu yang kemudian merendahkan dirinya di hadapan ahli dunia. Nah, siapapun itu, dai kah itu, ustaz kah itu, kiai kah itu, ya, yang dikejar cuma duit, Pak. Ya, di hadapan ahli dunia, yang dikejar cuma duit, yang dikejar cuma jabatan, sampai dia bela-belain, ya, orang yang akan memberikan dukungannya, memberikan
hartanya, memberikan jabatan kepadanya, dia bela-belain luar biasa. Diunggul-unggulkan sambil apa? Sambil yaskhuruna minal ladzina amanu, sambil menjelekkan orang yang beriman. Kira-kira terjadi enggak hari ini? Ada orang yang diunggul-unggulkan hanya karena mendapatkan harta dan jabatan saja. Kemudian juga menghina orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa, fawqahum, di atas mereka, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Orang-orang yang bertakwa itu posisinya di atas mereka pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu, dan Allah memberikan rizki may yasha, siapa yang dikehendaki, bighairi hisabin, tanpa hisab. Jadi jemaah rahmati Allah, Allah itu memang memberikan rezeki itu kepada siapa saja. Kepada orang beriman ya Allah kasih rezeki. Kepada orang yang tidak beriman, orang yang kafir juga diberikan rezeki. Bighairi hisab, tanpa ada proses perhitungan, udah. Pokoknya udah kasih saja sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi itu rezeki yang diberikan kepada mereka itu ada yang memang betul-betul nikmat, ada yang jadi istidraj tadi itu, jadi hukuman mereka. Jadi kita pun juga gitu, jangan kita ini kemudian iri terhadap orang-orang yang kafir, ya, yang kufur kepada nikmat Allah, dan orang-orang yang jalan pemikirannya ini sama dengan orang kafir. Kemudian mereka diberikan hayatud dunia, mereka diberikan kelebihan dalam urusan dunia. Gak perlu kita gak perlu kita iri. Kenapa? Karena pemberian yang Allah berikan kepada mereka itu sebenarnya hukuman juga buat mereka, bukan nikmat. Justru yang kita miliki ini, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang seperti ini, ya, orang-orang kafir itu, mereka itu mencintai dunia dan mereka itu menghina orang yang beriman. Jadi rugilah misalnya itu. Kok ada orang yang beriman itu mendukung orang-orang yang kufur kepada Allah, atau yang sepemikiran dengan kekufuran itu. Walaupun orangnya nggak kufur, bukan orang kafir misalnya, tapi pemahamannya sama dengan orang kafir. Ya. Terus membantu mereka percuma. Toh dalam pikiran mereka yang bantu itu pun juga diremehkan sebenarnya. Nah, cuma kalau di depan mereka saja kemudian diunggul-unggulkan, ya. Diunggul-unggulkan, wah kamu ini ya, hebat dan seterusnya. Padahal sebenarnya mereka meremehkan juga kepada mereka itu, orang-orang beriman itu. Ya rugi sekali. Ya. Membantu orang-orang yang kufur itu rugi. Apalagi sampai menghina orang yang beriman saudaranya sendiri. Husna lilladzina jahadu wahdaniyatullah al-hayatud dunya wa ma fiha minasyahawati wal ladzat. Dijadikan indah bagi orang-orang yang menentang keesaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan dunia ini. Wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, yaitu syahwat dan kelezatan-kelezatan yang ada di dunia ini. Memang dibuat terasa indah. Hidup mereka penuh dengan syahwat, hidup mereka penuh dengan glamornya dunia. Mereka dapatkan semua itu. Ya. Syahwat mereka umbar begitu saja, mereka bisa saja. Justru mereka akan memandang rendah orang beriman. Orang beriman itu, ya. Dunia ini nikmatnya seperti ini, kok tidak dinikmati, gitu ya. Ada orang yang mengatakan urip ning dunia itu masih bisa, makanya dinikmati dunia ini. Itu keliru itu. Ya memang betul kita ini nikmat di dunia ini cuma sekali, tapi nanti akan hidup lagi di akhirat. Ya kita nikmati lah, dunia ini memang harusnya memang dinikmati, tapi yang sesuai dengan syariat Allah. Kalau kita itu sesuai dengan syariat Allah, maka semua itu nikmat. Nikmat semuanya itu. Nah, tapi gara-gara di antara manusia itu ada yang
memuaskan syahwatnya sehingga tidak pernah merasakan puas ini. Dan sebenarnya jemaah rahmati Allah, memang orang beriman itu memang hendaknya menikmati apa yang diberikan dari Allah itu memang betul-betul dinikmati. Mau itu nikmatnya menikmati pemberian Allah itu dengan cara apa? Syukur. La in syakartum la azidannakum, kan gitu. Kalau kalian bersyukur nikmat Allah ya akan ditambah. Maka supaya kita bisa menikmati itu, ya bersyukur itulah cara kita menikmati. Kalau orang itu gak bersyukur, gak akan pernah nikmat, Pak. Walaupun dia duduk di mobil apa misalnya, Alphard misalnya, tetap gak akan nikmat itu kalau dia gak mau bersyukur pada Allah. Kalau masih melihat temannya, loh, kok mobil satunya lebih mahal dari dia gak akan pernah nikmat. Rumah udah besar, saya kalau konsolnya loh kok itu lebih happy ya. Dia nggak pernah nikmat kalau seperti itu. Maka apa yang kita dapatkan dia nikmati saja. Saya masih ingat itu waktu saya masih kecil dulu ya, ceramahnya siapa? Gaji Zainuddin Abidin dulu kan sering ya diputar di radio itu. Zaman dulu Pak masih ada radio. Zaman sekarang udah nggak ada radio ya. Itu ceramah yang legend itu bagi saya. Legendaris beliau itu, luar biasa kan. Dia mengatakan lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti khayalan. Ya, lebih nikmat yang kita nikmati ini daripada memikirkan punya orang lain terus kan itu. Itu sampai sekarang masih ingat saya itu kata-kata itu. Lebih baik makan singkong betulan. Iya betul memang. Lebih baik kita makan singkong betulan gitu daripada memikirkan makan hamburger. Cuma mikir aja tadi. Cuma dalam bayangan saja. Ini lebih baik apa yang ada di depan itu kita nikmati. Itulah cara kita menikmati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang ada di dalam diri kita ini itu yang kita nikmati. Tapi bagi orang-orang yang kufur, maka mereka memang diberikan keindahan dunia ini dengan segala syahwat dan kelezatan. Wa hum yastahzi'una bil mu'minin, sembari mereka menghina orang-orang beriman. Beriman itu ya, lawang apa, mohon maaf ya, misalnya khamr itu enak kok iman gak gelem, kayak gitu loh maksudnya. Ya. Lawang ini itu enak kok orang beriman susah-susah tak mau gitu ya. Itu kan sambil menghina orang beriman sebenarnya. Wa haula'il ladzina syawna rabbahum fawqa jami'il kuffar yaumal qiyamah. Haitsu yudkhiluhum ala darajatil jannah. Di mana Allah Subhanahu wa taala nanti memasukkan orang-orang yang beriman itu kepada derajat yang tinggi di surga. Makanya surga itu di atas, neraka itu di bawah. Ya. Wa yusul kafirin asfala darakatin nar, dan Allah akan menurunkan orang-orang kafir itu ke dalam neraka yang paling bawah. Wallahu yarzuqu man yasha' min khalqihi bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun di antara makhluk-makhluknya tanpa hisab. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat ini adalah yang pertama, Allah sudah memberikan ayat-ayat tanda-tandanya kepada kita, maka hendaknya kita mensyukurinya. Jangan mengganti nikmat Allah itu menjadi kekufuran sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, karena nanti azab Allah akan turun. Yang kedua, bahwasanya kita mengetahui sifat orang kafir itu adalah senantiasa membangun kehidupan dunia ini menjadi sebuah kenikmatan sehingga melupakan kehidupan akhirat, sembari mereka memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Maka sangat rugi kalau orang beriman itu ngotot membela-bela orang-orang yang memiliki pemikiran yang kafir atau orang kafir sekalipun, karena sesungguhnya bagi mereka, orang yang mendukung dirinya sendiri pun orang beriman itu rendah juga menurut mereka. Mudah-mudahan ya rahmati Allah, dengan Al-Quran yang kita pelajari ini memberikan wawasan buat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.